Mari kita berdoa. Kami mensyukuri setiap momen di mana kami boleh datang mendekat di hadirat Tuhan. Datang untuk berbakti, menyembah, memuji Tuhan. Dan di momen ini kami boleh mendengar Tuhan berbicara kepada kami lewat kebenaran firman-Mu. Tentunya dengan tujuan untuk membawa kami semakin bertumbuh. Membawa kami menjadi pribadi yang lebih baik. Menjadi pribadi yang semakin serupa dengan Kristus. Karena itu Tuhan, berikan kami hati yang mau dengar-dengaran. Dan berikan kami kerinduan untuk hidup meneladani Kristus, berpadanan dengan kebenaran itu sendiri. Dalam Kristus Yesus kami memohon. Amin. Selamat pagi Bapak Ibu dan Saudara sekalian. Puji Tuhan hari ini bisa kembali di GKI Surabaya untuk bersama-sama belajar kebenaran firman Tuhan. Dan tema hari ini yang dipercayakan kepada saya adalah The Original Observance atau penelitian atau penelaan yang benar atau yang terorigin gitu ya. Mari kita membuka Alkitab kita dari Keluaran pasal yang ke-12. Keluaran pasal 12 ayat 1 sampai dengan, saya akan bacakan ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-8, 12 sampai dengan 13, 16 sampai dengan 17, dan setelah itu ayat 43 sampai dengan 51. Mari kita menyimaknya bersama-sama. Demikian firman Tuhan. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa dan Harun di tanah Mesir. Bulan inilah akan menjadi permulaan segala bulan bagimu. Itu akan menjadi bulan pertama bagimu tiap-tiap tahun. Katakanlah kepada jemaah Israel, pada tanggal 10 bulan ini, diambillah oleh masing-masing seekor anak domba. Menurut kaum keluarga, seekor anak domba untuk tiap-tiap rumah tangga. Tetapi jika rumah tangga itu terlalu kecil jumlahnya untuk mengambil seekor anak domba, maka ia bersama-sama dengan tetangganya yang terdekat ke rumahnya, haruslah mengambil seekor menurut jumlah jiwa. Tentang anak domba itu, kamu buatkanlah perkiraan menurut keperluan tiap-tiap orang. Anak dombamu itu harus jantan, tidak bercela, berumur setahun. Kamu boleh ambil domba atau kambing. Kamu harus mengurungnya sampai hari yang ke-14 bulan ini. Lalu seluruh jemaah Israel yang berkumpul harus menyembelihnya pada waktu senja. Kemudian dari darahnya haruslah diambil sedikit dan dibubuhkan pada kedua tiang pintu dan pada ambang atas pada rumah-rumah di mana orang memakannya. Dagingnya harus dimakan mereka pada malam itu juga. Yang dipanggang harus mereka makan dengan roti yang tidak beragi beserta sayur pahit. 12 sampai dengan 13, sebab pada malam ini aku akan menjalani tanah Mesir dan semua anak sulung dari anak manusia sampai anak binatang akan kubunuh. Dan kepada semua Allah di Mesir akan kujatuhkan hukuman. Akulah Tuhan. Dan darah itu menjadi tanda bagimu pada rumah-rumah di mana kamu tinggal. Apabila aku melihat darah itu, maka aku akan lewat daripada kamu. Jadi tidak akan ada tulah kemusnahan di tengah-tengah kamu. Apabila aku menghukum tanah Mesir. 16 dan 17, kamu adakanlah pertemuan yang kudus, baik pada hari yang pertama maupun pada hari yang ketujuh. Pada hari-hari itu tidak boleh dilakukan pekerjaan apapun. Hanya apa yang perlu dimakan setiap orang, itu sajalah yang boleh kamu sediakan. Jadi, kamu harus tetap merayakan hari raya makan roti yang tidak beragi, sebab tepat pada hari ini juga aku membawa pasukan-pasukanmu keluar dari tanah Mesir. Maka haruslah kamu rayakan hari ini turun-temurun, itulah suatu ketetapan untuk selamanya. Ayat 43 sampai dengan 51. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa dan Harun, inilah ketetapan mengenai Paskah. Tidak seorang pun dari bangsa asing boleh memakannya. Seorang budak belian barulah boleh memakannya setelah engkau menyunat dia. Orang pendatang dan orang upahan tidak boleh memakannya. Paskah itu harus dimakan dalam satu rumah juga. Tidak boleh kau bawa sedikit pun dari daging itu keluar rumah. Satu tulang pun tidak boleh kamu patahkan. Segenap jemaah Israel haruslah merayakannya.
Tetapi apabila seorang asing telah menetap padamu dan mau merayakan Paskah bagi Tuhan, maka setiap laki-laki yang bersama-sama dengan dia wajiblah disunat. Barulah ia boleh mendekat untuk merayakannya. Ia akan dianggap sebagai orang asli, tetapi tidak seorang pun yang tidak bersunat boleh memakannya. Satu hukum saja akan berlaku untuk orang asli dan untuk orang asing yang menetap di tengah-tengah kamu. Seluruh orang Israel berbuat demikian seperti yang diperintahkan Tuhan kepada Musa dan Harun. Demikianlah diperbuat mereka. Dan tepat pada hari itu juga Tuhan membawa orang Israel keluar dari tanah Mesir menurut pasukan mereka. Bapak Ibu dan Saudara sekalian, ketika saya membaca berulang-ulang merenungkan kembali bagian ini, saya teringat kepada sebuah pengalaman. Di sini ada sebuah mobil yang cukup menarik. Pada waktu itu kira-kira tahun 2009, waktu saya masih menyelesaikan skripsi saya di Malang, di Seminari Alkitab Asia Tenggara, kami mahasiswa skripsi tidak diwajibkan untuk pelayanan weekend. Jadi kami menggunakan waktu itu untuk pergi mengadakan studi perbandingan, GKKK, Gereja Kristen Keliling-Keliling gitu ya. Kami pengen lihat liturgi di gereja sini seperti apa, di tempat seperti ini bagaimana liturginya dan sebagainya. Tujuannya untuk memperkaya pemahaman kami akan liturgi dan juga tentunya melihat gereja yang lain akan membantu kami mengerti bagaimana nantinya kami akan melayani di satu gereja. Hari itu kami pergi ke satu gereja yang cukup besar di Kota Malang dan ketika kami masuk gerbang ada satu hal yang cukup menarik perhatian kami, yaitu ada sebuah mobil terparkir di lobi gereja itu. Mobil ini BMW seri Z3 gitu ya, Z3. Ini mobil yang keren banget, warnanya kurang lebih sama gitu ya. Dan yang lebih menarik adalah plat nomornya. Plat nomornya menggunakan plat nomor Jakarta, tapi itu menunjukkan nama pemiliknya. Yang ternyata juga adalah pengkhotbah hari itu di gereja tersebut. Dan wah, dari mobilnya aja cukup menarik gitu ya. Kami kemudian ikut dan kemudian mengikuti pujian dan sebagainya. Namun ketika kami mendengar khotbah yang waktu itu memang membahas mengenai Passover, mengenai Paskah, dari teks Keluaran 12, saya cukup terperanjat, saudara sekalian. Kenapa? Karena saya nggak menyangka ternyata pastornya yang adalah lulusan dari luar negeri, penampilannya sangat meyakinkan, tapi mohon maaf, keliru menjelaskannya. Saya bersama teman-teman kami berempat pada waktu itu saling pandang dan kemudian garuk-garuk kepala. Kok bisa gitu ya? Kok bisa? Nah dari situlah akhirnya saya pulang bersama dengan teman-teman, dalam hati saya kemudian bertekad gitu. Nanti kalau saya pelayanan, saya ingin menyampaikan firman Tuhan yang benar-benar bertanggung jawab. Benar-benar tidak membawa jemaat kepada pemahaman yang keliru. Karena pemahaman yang keliru bisa membawa kepada praktik yang keliru. Pendeta Daniel Lukas, rektor kami waktu itu, hari ini beliau sudah berpulang gitu ya, mengatakan ortodoksi membawa kepada ortopraksi. Ortos itu lurus gitu ya, mungkin dulu pernah mendengar ada praktik ortopedi ya, tulangnya diluruskan supaya tambah tinggi ya. Ortos itu lurus, ortodoksi, doktrin, dogma yang lurus atau pengajaran yang lurus akan membawa kepada ortopraksi, praktek hidup yang lurus juga. Dari situlah kemudian saya bertekad, satu waktu nanti ketika saya melayani, saya ingin memberitakan firman Tuhan dengan bertanggung jawab. Mengajar jemaat dengan sungguh-sungguh sehingga pemahamannya tidak melenceng. Dan hari ini ketika dipercayakan kembali untuk membawa kita semua memahami Keluaran 12, saya ingin dengan semangat seperti demikian menjelaskan kepada Bapak Ibu Saudara sekalian. Bapak Ibu, firman ini disampaikan kepada Musa. Kitab Keluaran 12 dimulai dengan firman Tuhan kepada Musa dan Harun. Kita tahu kalau Musa ini adalah pemimpin bangsa Israel, pemimpin yang sangat dihormati, pemimpin besar, bahkan ada yang mengatakan bahwa dia lebih besar daripada para nabi, malaikat. Nah, pada waktu itu
Sebenarnya ketika Musa mengemban menjadi pemimpin, dia sempat nggak pede, dia sempat minder. Kenapa? Karena dia dari seorang pangeran kemudian harus melarikan diri 40 tahun di Midian menggembalakan domba, sapi, kambing dan sebagainya, menjadi penggembala. Tapi Tuhan menegaskan kepada dia. Dan akhirnya Tuhan juga sediakan seorang partner, yaitu Harun kakaknya. Nah, mereka berkomunikasi. Mereka datang menghadap Firaun untuk menyampaikan firman Tuhan. Bahwa Tuhan menghendaki kalau bangsanya umat Israel keluar untuk beribadah kepada Tuhan. Tapi Firaun mengeraskan hatinya. Firaun mengeraskan hatinya sampai akhirnya Firaun menerima konsekuensi bersama dengan bangsa Mesir. 9 tulah sudah mereka alami. Tulah ke-9 itu adalah gelap gulita. Gelap gulita yang luar biasa. Kita pernah mengalami gelap gulita? Mungkin pernah ya, listrik. Waktu itu katanya ada listrik, ada shutdown, sehingga akhirnya semua listrik padam. Saya pernah mengalami kurang lebih tahun 2002 gitu ya. Saya di Bandung, saya besar di Bandung, pernah mengalami waktu itu tahun, saya lupa, 82 apa 83, Gunung Galunggung di Tasikmalaya meletus. Sehingga kami pada waktu itu mirip seperti waktu pandemi gitu ya, harus memakai masker. Cuman masker pada waktu itu berbeda sekali, maskernya seperti masker tukang las dengan Google yang gede gitu ya, pagi hari, siang hari masih gelap. Karena langit-langit tertutup oleh debu, jadi gelap sekali. Bapak Ibu saudara sekalian bisa bayangkan kalau keadaan gelap menimpa kita, apa yang bisa kita lakukan? Kita hanya bisa ada di rumah. Menjadi orang yang tidak aktif. Bahkan kalau kita misalnya membutuhkan sekali terang untuk kita bekerja dan sebagainya, kita tidak bisa lakukan. Dan itu dialami bangsa Mesir. Ketika Musa kemudian memberikan peringatan kepada mereka. Sampai tulah ke-9, mereka tidak menyerah, enggak kapok-kapok. Dan sebenarnya kalau melihat nama Musa, Bapak Ibu, nama Musa ini artinya memang diangkat dari air ya, diangkat dari air dalam bahasa Ibrani. Tetapi kalau kita melihat, mencari rujukan di dalam bahasa orang-orang Mesir, kata Musa atau Mose itu adalah nama yang umum, menunjuk misalnya beberapa Firaun memiliki nama Tot Mose. Tot ini dewa kebijaksanaan, dewa bulan. Ada Ramses, Ramses itu Rameses. Ramoses, berarti dia anak Ra, anak Tot, anak dewa-dewa yang besar. Tapi ketika Tuhan melancarkan tulah hukumannya kepada bangsa Mesir, dewa-dewa itu tidak berdaya. Apalagi dewa Ra ini adalah dewa yang sangat berkuasa. Dia dewa matahari yang memberikan terang. Tapi akhirnya kalah karena Mesir mengalami gelap gulita. Tot adalah dewa yang bentuknya seperti iblis, mukanya ya seperti serigala. Itu juga tidak berdaya. Sampai akhirnya Tuhan melihat masih degil hati ini Firaun. Dia mendatangkan tulah ke-10. Dan disitulah Tuhan berfirman kepada Musa dan Harun. Tidak disampaikan kepada Firaun, tapi disampaikan kepada orang Israel. Mereka harus mempersiapkan diri. Mempersiapkan diri mereka harus segera melakukan perintah ini dengan sangat detail. Bapak Ibu dan saudara sekalian, Tuhan mulai dengan penetapan waktu. Kita melihat di dalam pasal yang kedua di sana dikatakan, bulan inilah akan menjadi permulaan segala bulan bagimu. Itu akan menjadi bulan pertama bagimu tiap-tiap tahun. Sebagai bangsa jajahan, orang-orang Israel pada waktu itu hanya menjalani waktu demi waktu, hari demi hari, hanya hitung hari gitu ya. Seperti Arswendo Atmowiloto waktu di dalam penjara karena beliau melakukan polling gitu ya. Dan yang polling itu ternyata presiden lebih tinggi dari Nabi Muhammad sehingga dia harus terima konsekuensi. Itu tahun yang 80-an Bapak Ibu. Nah, karena mereka adalah bangsa jajahan sehingga waktu itu tidak menjadi sesuatu yang penting buat mereka. Sistem penanggalan belum ada yang baku. Oleh sebab itu Tuhan menetapkan waktu bagi mereka.
itu akan menjadi bulan pertama dan bulan itu adalah bulan Ab atau bulan Abib. Di tanggal 10 mereka harus menyediakan memilih kambing atau memilih domba anak yang umurnya setahun atau kurang lebih seperti itu. Kambing pun boleh dan tidak bercacat dan domba itu harus jantan. Nah, ini mengubah pola kehidupan bangsa Israel yang tadinya hanya lewati hari demi hari, menghitung hari, tapi mereka dipersiapkan. Ada persiapan mental dan juga ada prioritas hidup. Dengan penetapan waktu yang baru, artinya mereka ada prioritas hidup, ada fokus di dalam kehidupan mereka secara pribadi maupun sebagai bangsa. Hari ini Bapak Ibu kita merayakan atau kita sudah memasuki Minggu Prapaskah yang pertama. Di dalam kalender gerejawi kita akan masuk masa-masa Advent, masa Paskah atau Lent, Prapaskah atau Lent, atau masa-masa ada Epifania dan sebagainya. Bapak Ibu dan Saudara sekalian, semua ini berfokus kepada ritme kehidupan Yesus. Sehingga ritme kehidupan kita itu mengikuti ritme kehidupan Kristus. Mungkin kita ada yang tidak menyadari, tapi gereja mengarahkan setiap kita, orang percaya, mengikuti ritme kehidupan Kristus. Dan ketika Allah menetapkan waktu ini, Allah ingin kita bangsa Israel mengikuti ritmenya. Dan bulan Abib ini adalah bulan pertama bagi mereka. Tetapi sebenarnya bulan Abib walaupun urutannya pertama, tapi bangsa Israel atau orang-orang Yahudi merayakan tahun baru mereka itu di bulan ke-7. Tanggal 1 bulan ke-7 mereka menamakan Rosh Hashanah. Atau hari di mana mereka meniup shofar. Meniup shofar atau trompet dari tanduk binatang. Hari itu ditentukan sebagai hari peniupan sangkakala. Dan kenapa bulan ke-7? Karena angka 7 buat kehidupan orang Israel atau orang-orang Yahudi itu penting. Bulan ke-7 itu bulan Sabat. Sehingga semua pusat kehidupan mereka diarahkan kepada Allah. Mereka memang merayakan Rosh Hashanah. Tapi 10 hari sampai kemudian di tanggal 10 bulan ke-7 mereka masuk di dalam hari pendamaian atau Yom Kippur. Mereka harus berpuasa, mereka benar-benar merendahkan diri di hadapan Tuhan. Sampai hari raya pendamaian Yom Kippur itu dan di tanggal 15 mereka merayakan hari raya Sukkot atau Pondok Daun. Sukkot Pondok Daun itu mereka diingatkan kalau mereka dulu pernah mengembara di padang belantara. Mereka keluar dari Mesir, mereka mengembara di padang belantara nomaden, berpindah dari satu tempat, ada di dalam kemah. Sehingga biasanya orang Yahudi ketika merayakan Sukkot, mereka membuat pondokan kecil. Dosen saya, Pendeta Cornelius Kuswanto, seringkali di kampus, di Seminari Alkitab Asia Tenggara, membuat pondokan kecil. Di dalamnya bisa mengadakan makan, minum sederhana gitu. Ini mengingatkan kalau dulu mereka adalah pengembara, hidup mereka susah, sulit. Dan itu semua mengarah kepada sejarah. Dan di balik sejarah itu adalah sejarah tentang Allah. History adalah sejarah tentang Dia. Dan termasuk ketika Paskah. Paskah sengaja diatur satu penetapan waktu tertentu agar mereka mengerti. Tapi setelah mereka dibuang, Bapak Ibu, di dalam sejarah bangsa Yahudi atau Yehuda atau kerajaan selatan, sebelumnya ketika saudara mereka kerajaan utara atau kerajaan Israel dibuang ke Asyur, ditawan ke sana. Dan kemudian selatan ditawan ke Babilonia. Nah, pulang dari pembuangan itu setelah 80 tahun kurang lebih, mereka kembali lagi. Nah, bulan Ab atau bulan Abib ini berubah menjadi bulan Nisan, namanya bulan Nisan. Tetap merayakan di tanggal 14, tiap tanggal 14 sore hari mereka sudah mempersiapkan domba jantan anak itu yang dari tanggal 10 sudah dipilih, mereka harus menyembelihnya. Bapak Ibu dan Saudara sekalian, itulah bulan purnama. Karena di tanggal 15 orang Yahudi mengikuti penanggalan berdasarkan lunar year. Seperti orang Tionghoa ya, kita memasuki tanggal 1 kemarin, Imlek, mengikuti perhitungan bulan.
orang Yahudi dengan orang Tionghoa kurang lebih sama. Setelah 3 tahun mereka akan tambah 1 bulan. Kenapa? Karena supaya nggak balapan ya, nggak seperti tanggalan Hijriah saudara kita. Yang maju terus 11 hari, 12 hari kalau kabisat, tapi orang Yahudi menambah. Nah, penetapan Paskah itu seringkali berbeda-beda. Jumat Agung dan Paskah tiap tahun berbeda-beda ya Bapak Ibu Saudara sekalian. Gimana sih gereja menetapkan Paskahnya? Apa hitung dulu seperti saudara kita dari NU Muhammadiyah yang neropong bulan? Enggak. Tapi Bapak Ibu, perhitungan Paskah itu tanggal 21 Maret, ketemu pertama kali bulan purnama, hari Jumat itu akan menjadi Jumat Agung. 21 Maret ketemu Jumat bulan purnama, itulah Jumat Agung. Jadi setiap tahun pasti akan berubah. Mereka memang ahli di dalam astronomi. Tapi di dalam perhitungan waktu Tuhan menetapkan secara demikian. Tujuannya adalah mereka mengerti prioritas hidup mereka. Semua berfokus kepada Allah Yahweh. Mengubah pola mereka. Dari tadinya bangsa terjajah, mentalitas mereka adalah bangsa terjajah. Tapi mereka sekarang punya kebanggaan sebagai umat Tuhan. Berikutnya adalah menetapkan cara. Caranya yaitu mengambil anak domba itu, sembelih, dan kemudian dilaburkan di 2 tiang. Kalau kita pasang pintu biasanya ada kusen ya, Bapak Ibu, ada kusen sebagai penyangga. Nah, kusen tiangnya dilaburkan di sana dan bagian atas juga sama, dilaburkan di sana. Ada sedikit lebih detail lagi kalau misalnya keluarganya keluarga kecil, karena itu mungkin dombanya terlalu besar, perhitungannya bisa disesuaikan. Karena waktu itu memang kebijakan Firaun masih tetap sama. Ada anak-anak karena mereka khawatir. Ternyata orang Israel ini bertambah banyak. Khawatir kalau mereka memberontak, khawatir kalau mereka bangkit. Sehingga seperti di zaman Musa, ada anak mereka anihilasi, mereka enyahkan. Sehingga mungkin ada keluarga-keluarga yang hanya punya anak sedikit atau punya anggota keluarga sedikit. Dan diaturlah seperti demikian. Kekristenan, Yudaisme, dan juga Islam, selain disebut agama Samawi atau agama Abrahamaik, bersumber ke Abraham, tapi disebut juga agama sakramental. Di sana ada kurban, ada darah yang dicurahkan. Dan dengan darah yang dicurahkan, ada penebusan dosa, ada pemurnian. Dan ini ditetapkan dan kemudian akan menjadi bagian daripada ritual kehidupan agama orang-orang Yahudi. Semua diberikan secara sangat detail oleh Allah melalui Musa dan Harun. Tujuannya adalah dipatuhi, ditaati. Dan puji Tuhan, orang-orang Israel mengikuti itu. Dan hari ini kita seringkali mengadakan sakramen ya Bapak Ibu, katanya sama, sakramental, sakramen, selain sacred, selain suci, kudus, sakral. Tapi sakramental itu menunjukkan bahwa di dalamnya ada pengorbanan, ada darah yang ditumpahkan. Yang disimbolkan melalui roti dan anggur. Dan orang Israel diminta untuk menetapkan hati. Mereka harus tetapkan hati mereka, mereka harus taat. Kenapa? Karena apa yang dijelaskan melalui Musa dan Harun itu harus diikuti, diimani, percaya. Sehingga janji Tuhan bagi mereka tergenapkan. Bapak Ibu dan saudara sekalian, mereka menganggap mungkin menganggap bahwa ketika mereka melakukan apa yang diperintahkan, potong domba, mereka laburkan dan sebagainya, apa yang mereka perbuat itu yang menyelamatkan mereka. Tapi bukan itu. Yang menyelamatkan mereka adalah iman mereka, percaya mereka. Karena keselamatan adalah anugerah dari Tuhan. Bukan karena mereka melakukan ini, melakukan itu dan sebagainya, bukan melakukan ritual dan sebagainya. Dan ini masih tersimpan di dalam perilaku kehidupan mereka. Mereka harus percaya penuh. Dengan percaya penuh, maka apa yang Tuhan rancangkan,
tergenapkan. Termasuk ketika mereka harus melaburkan. Ketika Allah datang, maka Allah melewatkan. Dan itulah Pesak, PSH dalam bahasa Ibrani. Atau sekarang diadopsi, karena Indonesia ini mengadopsi bahasa Arab cukup banyak ya. Bahasa Arab, sebenarnya bahasa Ibrani juga ada yang diadopsi. Nama-nama hari itu sebenarnya nama-nama harinya mirip seperti nama-nama hari orang Yahudi. Menjadi pasca ya. Pasca itu artinya melewati atau melewatkan. Atau dalam bahasa Inggrisnya disebut Passover. Dan semua terjadi karena anugerah Tuhan. Mereka diluputkan dari maut. Khususnya anak-anak sulung. Enggak seperti orang-orang Mesir. Orang-orang Mesir mereka melihat bagaimana putra sulung mereka. Putra sulung ini menjadi satu hal yang, wah anak sulung ini sangat dinanti-nantikan. Kenapa? Karena dia akan meneruskan. Ya, saya sebagai orang Tionghoa, wah anak laki-laki pertama itu dinantikan gitu ya. Khususnya orang-orang Tionghoa dulu, orang-orang Tionghoa Totok gitu ya. Mereka sangat menanti-nantikan anak laki-laki. Kenapa? Karena anak laki-laki akan membawa nama keluarga, nama marga. Kalau perempuan nanti kan akan menikah dengan laki-laki dari keluarga lain. Sehingga hari ini di Tiongkok itu ada prakteknya sudah tidak seperti dulu ya. Karena pemerintah Tiongkok membuka kebijakan ini. Dulu hanya mengizinkan satu anak, sehingga ketika ada teknologi USG, ya, USG itu bisa mengetahui masih di dalam kandungan anak itu laki atau perempuan. Ketika perempuan, apa yang dilakukan? Gender selective abortion. Diaborsi. Dan praktek ini banyak terjadi di China, di India. Mereka yang memegang budaya patri, mereka melakukan itu. Tapi puji Tuhan hari ini tidak ada gitu ya. Saking pengen punya anak laki, apalagi anak sulung itu akan meneruskan. Dan Tuhan hajar bangsa Mesir dengan tulah seperti itu. Bahkan sampai ke ternaknya. Tuhan izinkan itu terjadi. Sampai Mesir hari itu benar-benar kapok-kapok gitu ya. Sehingga bangsa Israel bisa keluar melenggang. Dan ada aturan yang sangat ditekankan. Pakai ikat pinggang, pakai kasut, makan gak usah pakai ragi. Kalau pakai ragi kan nunggu ngembang gitu ya. Rotinya bisa dibakar cepet langsung jadi. Sayur tanpa bumbu-bumbu, sayur pahit lah cepet. Makan cepet sambil bergerak, keluar sambil bawa tongkat. Tujuannya adalah agar rencana Tuhan membawa mereka keluar menjadi bangsa yang merdeka, menjadi umat Tuhan berjalan dengan iman yang mereka taati. Dan itu ditetapkan sebagai Paskah yang harus mereka peringati, rayakan turun-menurun. Mereka akan kumpul makan malam bersama-sama. Sama seperti kita kalau Sacapme ya Bapak Ibu Saudara sekalian, kita baru merayakan Imlek, kita kumpul keluarga. Dan kumpul keluarga bukan cuma makan, tapi mereka ada liturginya, ada liturgi. Membaca beberapa ayat, beberapa kitab dan kemudian tujuan utamanya adalah anak-anak itu tertransfer, mengerti siapa yang berkarya luar biasa di dalam sejarah kehidupan umat Tuhan Israel. Itu Allah yang besar. Dan itu tertanam dari sejak anak-anak masih kecil. Dan ini harus diturunkan, turun-temurun dilakukan sampai hari ini. Sehingga mereka menjadi keluarga-keluarga yang solid, keluarga-keluarga yang percaya kepada Allah. Dan persatuan di dalam keluarga itu benar-benar menjadi persatuan yang sangat kuat. Bapak Ibu bisa bayangkan Israel itu negara yang secuil. Di sekitarnya itu bangsa-bangsa Arab yang sangat antisemitis ya. Sangat, wah pokoknya kalau bisa bunuh orang Yahudi itu halal darahnya. Tapi negara yang secuil ini, saya pernah cek gitu ya ketika di sana tanya, jumlah orang Yahudi berapa sih? Kurang lebih 6 juta lebih. Sisanya dari 8 juta kurang lebih ya penduduk di negara Israel itu, sisanya adalah orang-orang Arab. Karena bangsa Arab itu tinggal di sana juga, tapi mereka menjadi warga negara Israel. Goim gitu ya istilahnya. Tapi mereka tetap warga negara Israel, memiliki hak yang sama, bahkan menjadi
anggota parlemen, bahkan menjadi tentara, bahkan menjadi polisi. Mereka bela Israel mati-matian. Dan makanya bahasa Arab itu menjadi bahasa yang kedua di Israel. Bapak Ibu dan Saudara sekalian. Jumlah mereka gak banyak tapi bisa bertahan. Kenapa? Karena mereka solid bersatu. Ada lagunya ya. Lagunya Mazmur 133. Hinema tofu manaim sheverakim kam yahat. Yahat itu dari kata ehad. Ehad, kalau kita dengar ahad hari Minggu, hari pertama. Ehad itu satu, yahat itu persatuan. Sungguh alangkah indahnya. Kalau kita hidup rukun bersama, terjemahannya bersama gitu dalam terjemahan bahasa Indonesia. Harusnya rukun bersatu. Kesatuan itu benar-benar ditekankan oleh mereka. Turun temurun, mengandalkan Tuhan, Allah yang besar. Dan bagian terakhir, 43 sampai 51. Ditetapkan siapa saja yang boleh ikut Paskah. Ikut makan Paskah. Orang asing gak boleh sembarangan. Budak belian, mereka kan dulu masih ada sistem perbudakan gitu ya. Berhasil mengalahkan kerajaan atau bangsa tertentu, mereka bisa tawan dan itu dijual beli untuk kemudian bekerja pada tuannya. Nah budak itu juga gak boleh sembarangan, kecuali dia disunat. Sunat adalah tanda perjanjian. Di Perjanjian Lama tanda seseorang umat Allah adalah melalui sunat, ditetapkan di Kejadian 17. Tetapi di Perjanjian Baru, tanda perjanjian itu adalah baptisan. Bapak Ibu, jadi Tuhan sengaja mengatur seperti demikian untuk menjaga kekudusan hidup umat Tuhan. Tidak boleh sembarangan orang masuk kecuali dia adalah bagian daripada umat Tuhan, disunat. Tuhan sangat menjaga kekudusan. Dan itu yang dijelaskan secara rinci. Dari sini saya ingin mempertajam apa itu Pesak, apa itu Passover, apa itu Paskah. Bapak Ibu dan Saudara sekalian, tadi saya sudah jelaskan bahwa Paskah itu melewati. Sama seperti kita kalau sudah sarjana atau S1, kita mau ikut program S2, magister atau doktoral, S3. Itu disebut program pasca sarjana ya. Artinya kita sudah lewat program sarjana, kita mau ikut program berikutnya. Melewati. Jadi dengan melewati ada kehidupan. Allah melewati karena melihat ada ketaatan. Ada iman akan janji Tuhan. Sehingga Allah melewati, ada pengorbanan yang dilakukan. Sehingga mereka selamat. Dan mereka akhirnya bisa keluar dari Mesir. Sedangkan orang Mesir mereka berduka, menangis kehilangan. Dan ketika Allah melewatkan, tujuannya adalah Allah menyediakan kehidupan. Ada babak baru di dalam kehidupan mereka untuk mereka hidupi sebagai umat Tuhan, sebagai anak-anak Tuhan. Jadi ketika mereka keluar, identitas mereka berubah. Mereka adalah orang-orang yang sudah mengalami kehidupan, kemenangan di dalam Tuhan. Tapi hari ini Passover bagi mereka masih seputar kemerdekaan Bapak Ibu. Sama seperti kita merayakan 17 Agustus. Jadi bagi mereka adalah mereka merdeka secara nation, secara bangsa. Tapi sebenarnya jauh melebihi itu. Jauh melebihi itu. Dan yang dibutuhkan adalah ketaatan dan iman. Kepercayaan kepada apa yang Tuhan nyatakan. Apa yang Tuhan janjikan lewat pemimpin mereka, yaitu Musa dan Harun. Dan ini diwariskan turun-temurun. Ketika mereka gagal untuk melakukan apa yang Tuhan telah tetapkan, akhirnya seringkali kerajaan Israel ataupun kerajaan Yehuda, atau ketika mereka masih satu, wah mereka seringkali akhirnya jatuh. Sama seperti di zaman hakim-hakim. Ketika mereka menjauh dari Tuhan, memberontak, Tuhan izinkan terjadi konsekuensi. Mereka jatuh di tangan penjajahan bangsa-bangsa yang lain sampai Tuhan bangkitkan hakim-hakim yang bisa menang, memerdekakan mereka. Tapi akhirnya ya seperti itu, lingkaran setan terjadi seperti itu. Tapi ketika mereka ingat apa yang diwariskan turun-temurun, melakukannya dengan ketaatan, kepercayaan, maka mereka akan mengalami janji-janji Tuhan.
Dan sebenarnya apa yang sudah ditetapkan oleh Tuhan di perjanjian lama, banyak yang digenapkan di dalam perjanjian yang baru. Di dalam perjanjian baru, domba Paskah itu ada di dalam Kristus. Dia tidak bercacat, dia tidak berdosa, dia dikurbankan di atas kayu salib untuk menebus dosa manusia. Sehingga kita yang percaya, kita mengalami manfaat dari kematian Kristus. Kita mengalami manfaat kematian Kristus, yaitu kita hidup, kita dilewatkan dari maut, dilewatkan dari kematian kekal. Dan kita dimenangkan menjadi anak Tuhan, menjadi umat Tuhan. Tapi perjalanan di sana enggak selesai Bapak Ibu. Kita memang sudah dibebaskan, tapi kita masih tinggal di dalam dunia ini. Masih ada tugas yang harus kita lakukan, yaitu kita menjadi saksi, menjadi murid Kristus. Itu ketika kita makin bertumbuh menjadi murid Kristus, maka kesaksian kita terlihat dengan jelas. Kehidupan karakter kita diubahkan. Kehidupan kita menjadi berbeda dari sebelumnya. Harusnya Israel ketika mereka keluar, pegang janji itu, iman itu. Padahal ketika mereka melakukan apa yang diperintahkan menjelang Paskah itu, Passover itu, mereka lakukan. Bahkan mereka belum melihat kalau di depan itu ada laut terbelah, belum melihat ada tiang awan, tiang api, belum melihat mujizat-mujizat besar Allah. Tapi mereka lakukan. Tapi ketika mereka keluar, enggak lama ketemu laut, mereka langsung bersungut-sungut. Mereka langsung menyalahkan Musa, kamu mau bawa saya, mau bawa kami untuk mati di sini ya. Bahkan ada seorang penafsir mengatakan, it is easier for God to bring Israel out of Egypt than Egypt out of Israel. Lebih mudah sepertinya lebih mudah mengeluarkan Israel dari Mesir daripada mengeluarkan Mesir dari Israel. Karena selalu tiap mereka menghadapi tantangan, menghadapi masalah, mereka ingat, oh di sana di Mesir saya bisa makan enak, padahal mereka terjajah. Mereka langsung ingat, wah di Mesir makannya, wah di sini makannya mana doang, nggak ada daging, wah sungut terus. Akhirnya Tuhan izinkan terjadi banyak sekali konsekuensi hukuman. Dan Israel gagal untuk memahami makna yang sebenarnya daripada mengikut Tuhan. Tapi hari ini ketika kita belajar tentang Pesak atau Paskah, Passover, secara origin gitu ya, mari kita menangkap. Karena itu mari kita belajar beberapa poin. Yang pertama, mari kita maknai dengan tepat setiap teks, setiap perintah Tuhan di dalam Alkitab. Kenapa? Karena kalau kita gagal paham, maka kita akan sama seperti orang Yahudi hari ini. Kenapa? Karena mereka masih berfokus kepada hal-hal yang terlihat ritual. Mereka masih fokus kepada jasmania. Jadi apa yang mereka lakukan masih untuk dilihat orang. Tapi Tuhan berbicara, selalu perintah Tuhan itu adalah sesuatu yang sifatnya spiritual, selalu sifatnya adalah rohania. Ketika Israel dibawa keluar, tujuannya menjadi umat Allah, mereka menjadi bangsa pilihan, mereka harus menunjukkan bahwa mereka benar-benar percaya menggantungkan diri di hadapan Tuhan, punya pengenalan, punya iman yang kuat kepada Tuhan. Tapi ternyata mereka jatuh bangun di dalam hal itu. Kehidupan rohani mereka masih tetap, kalau mereka punya pemimpin yang baik, mereka balik lagi. Tapi kalau punya pemimpin yang keliru, hancurlah mereka. Karena pemahaman mereka masih tetap berkutat di dalam hal seperti itu. Tapi Tuhan ingin membawa kita keluar mengalami kehidupan yang dimerdekakan, kehidupan yang berbeda. Kehidupan yang terus bertumbuh, mengejar kekudusan, mengejar pertumbuhan, mengejar apa yang Tuhan kehendaki sehingga hidup kita di dalam dunia berbeda dari orang lain umumnya. Kalau orang lain beribadah, tujuannya mungkin bisa berbeda, tapi tujuan kita beribadah adalah tujuan untuk menyenangkan hati Tuhan. Bukan untuk mendapatkan manfaat daripada ibadah itu. So sekalian saya memperhatikan ketika Yesus datang ke dalam dunia, Tuhan Yesus banyak mengkritik ya, memberikan teguran keras kepada pemuka-pemuka agama. Misalnya pemuka agama yang seringkali doa,
Wah, atribut mereka luar biasa gitu. Tujuannya apa sih? Doa di pinggir jalan, mempersembahkan supaya kelihatan. Ketika mereka puasa kelihatan lesu. Tujuannya apa? Supaya mereka dipuji sama orang lain, orang yang hebat. Ini pemimpin agama yang hebat. Dan Tuhan Yesus katakan kamu sudah dapat upahnya. Ketika kita melakukan, kita puasa, jangan kasih lihat orang kita ini. Justru tampilkan segar, berdoa di tempat tertutup. Kalau kita kasih persembahan ya tangan kanan memberi, tangan kiri gak usah lihat. Itu praktek-praktek kehidupan yang benar. Kehidupan rohani yang benar adalah kehidupan yang teosentris, bukan antroposentris, dilihat orang. Tuhan ingin kita memaknai Paskah juga demikian. Memaknai secara rohani. Sehingga akan membaharui kehidupan kita dengan sungguh-sungguh. Hari ini saya seringkali prihatin, kenapa? Banyak orang-orang Kristen, mohon maaf, impoten. Impoten di sini tidak ditujukan kepada masalah kelaki-lakian ya. Tapi impoten dalam arti sebenarnya sudah banyak tahu kebenaran firman Tuhan. Tapi tidak melakukannya. Di tengah dunia dengan segala daya tariknya, kita malah terbawa. Tapi kalau kita benar-benar terfokus kepada Tuhan, memaknai dengan benar kebenaran firman Tuhan, kita bisa jadi saksi yang benar. Saya seringkali salut dengan Pak Ahok gitu ya, Bapak Basuki Cahayapurnama. Beliau beribadah di GKI Cibubur di mana saya mengembalakan gitu ya. Kalau ngobrol-ngobrol dengan beliau, beliau itu orangnya ya seperti kita tahu lihat di televisi atau dilihat di media, orangnya berani ceplas-ceplos gitu ya. Berani tegur orang yang salah. Di gereja pun sama. Di gereja pun sama beliau. Tapi saya melihat bagaimana dia adalah seorang Bible man. Orang yang baca Alkitab. Sehingga kalau ada ayat Alkitab yang keliru, misalnya ayat petunjuk hidup baru atau ayat pengutusan yang keliru, dia langsung, Musa itu keliru. Artinya dia memang belajar Alkitab. Dia mencoba hidup yang benar walaupun di tengah dunia, apalagi di dunia politik gitu ya. Banyak orang Kristen akhirnya, orang Kristen Katolik yang akhirnya jadi ikut-ikutan dengan mayoritas. Hanya untuk dapat jabatan, hanya untuk dapat jalan yang mulus. Tapi orang Kristen hidup dengan benar, termasuk di jalan raya. Saya agak susah gitu ya di jalan raya Bapak Ibu. Istri saya sering ngomel gitu ya, istri saya sering ngomel. Lu kok nginjek gas melulu gitu, demen banget ngegas. Apalagi ke salib sama orang lain. Wah susu lagi. Tapi setelah ini, iya ya, ngapain gitu ya, ngapain bego seperti itu. Tapi itulah daging. Saya pun masih hidup di dalam daging. Jadi mari kita sama-sama belajar. Mari sama-sama untuk mendapatkan pemaknaan yang benar untuk hidup dengan benar juga di dalam kehidupan Kristen kita. Dan percayalah bahwa apa yang dinyatakan Allah selalu akan digenapi. Apa yang dinyatakan Allah di dalam Paskah pertama bagi Israel, digenapinya di dalam perjanjian baru. Dia menjadi domba Paskah. Dia menebus seluruh umat manusia. Tapi bagi yang percaya. Khasiat kematian Kristus hanya bagi yang percaya. Dan percayalah apa yang sudah dinyatakan Alkitab satu hari nanti akan terjadi. Jadi kita harus punya mindset seperti ini. Sehingga menghidupi kehidupan kita di dunia dengan percaya bahwa apa yang di Alkitab ini benar loh. Akan terjadi. Jadi dengan melakukan secara taat, secara benar, kita mempersiapkan diri untuk ke depannya. Paskah akan terus kita peringati. Mari kita menata hati, menangkapnya secara rohani. Ada berkat Tuhan yang disediakan lewat setiap Paskah. Tapi harusnya membawa kita juga untuk memikirkan jauh ke depan. Lewat ini, apa yang ingin Tuhan kerjakan. Apa karya Tuhan berikutnya di dalam kehidupan kita secara pribadi ataupun kehidupan gereja. Karya Tuhan akan berkesinambungan. Saya ingin ikut di dalam karya itu. Tuhan bawa saya untuk peka, bawa saya sadar untuk saya menangkap kesempatan itu, momen itu ada di dalam rancangan dan pekerjaan Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan kami bersyukur, Tuhan baik, Tuhan menyatakan kebenaran yang terus membaharui iman dan juga pemahaman kami. Kami memohon agar firman yang sudah kami dengar, kami responi dengan tepat, dengan tulus dan juga dengan kerinduan untuk terus bertumbuh,
untuk terus menyenangkan hati Tuhan. Terima kasih Tuhan. Dalam Kristus kami berdoa bersyukur. Amin.